Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ella Andini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Safwan Heri, dan ibunya sudah meninggal dunia. Ella mempunyai adik perempuan yang bernama Karen. Mereka tinggal di Jalan Teratai, RT 5 RW 6, Kelurahan Teladan, Kecamatan Tobo Ali, Bangka Selatan. Semasa remaja, Ella dikenal sebagai anak yang penurut, suka membantu orang tuanya, rajin dan sopan. Dia termasuk gadis yang pendiam dan jarang bergaul dengan teman sebayanya. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca komik. Selain itu, Ella rupanya juga aktif di media sosial, terutama di TikTok. Kedua hal itulah yang mengisi kesehariannya dan menjadi hobinya. Sementara itu, ada seorang cowok yang bernama Muhammad Rafli yang berusia 21 tahun. Rafli adalah warga Kelurahan Marsum 1 Medan. Singkat cerita, Ella yang saat itu berusia 24 tahun berkenalan dengan Rafli. Keduanya langsung saling tertarik. Selama 1 bulan lamanya sejak awal bertemu, mereka pun berpacaran. Kemesraan mereka sering diperlihatkan di media sosial masing-masing. Rafli sempat bekerja di sebuah pusat rehabilitasi di Sungai Liat. Namun, dia dipecat karena ketahuan mengkonsumsi obat-obatan. Meskipun saat itu Rafli tidak memiliki pekerjaan, hubungannya dengan Ella berjalan dengan baik. Mereka bahkan terlihat seperti pasangan yang romantis. Hal ini mungkin yang membuat Ella mau menerima Rafli saat diajak untuk menikah. Ayahnya Ella mengaku bahwa dia tidak begitu mengenal sosok Rafli. Dia tidak mengenal latar belakang, bibit, bebet, dan bobot calon menantunya itu. Ayah Ella cuma tahu kalau Rafli ini berasal dari luar pulau, dan putrinya mengenalnya ketika Rafli sudah berada di Bangka. Ella mengenalkan Rafli dan membawanya ke rumah sekitar 2 minggu sebelum pernikahan itu terjadi. Saat itu, Rafli datang untuk meminta izin menikahi Ella. Menurut ayahnya, selama ini Ella tidak pernah bercerita masalah asmaranya dengan Rafli. Mungkin saja Ella takut atau sungkan bercerita dengan ayahnya. Sehari-harinya, Ella biasanya cuma ngomongin masalah keuangan dan masa depannya. Ayahnya juga tidak terlalu ikut campur dengan jodoh pilihan Ella. Akhirnya, pada tanggal 7 September 2021, Rafli dan Ella resmi menikah. Mereka terlihat sering mengupload foto kemesraan berdua di akun sosial media. Kebahagiaan dan indahnya pernikahan itu tidak bertahan lama. Ternyata, Rafli mulai menunjukkan sifat dan tabiat jeleknya. Selain pengangguran, Rafli ternyata masih suka menggunakan obat-obatan. Ella Andini menjadi marah dan mengakibatkan pasangan yang baru nikah ini sering cekcok. Puncaknya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Saat itu, Ella kehilangan perhiasan emas miliknya. Tapi setelah dicari di mana-mana, tetap tidak ketemu. Kecurigaannya mulai timbul. Ella yakin kalau emasnya telah dicuri oleh suaminya sendiri. Dan ternyata setelah didesak oleh Ella, Rafli pun mengakui perbuatannya itu. Tapi emas milik istrinya itu telah dijual ke toko emas di daerah Bangka seharga 6 juta rupiah. Parahnya, uang hasil penjualan emas itu telah digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang, berjudi, dan minuman keras. Diduga, Rafli memakai uang itu bersama dengan temannya yang bernama Ferry Handoko. Ferry yang lebih dikenal dengan nama Apoy ini adalah pria berusia 30 tahun, warga Tobo Ali, Bangka Selatan. Indahnya pernikahan yang baru seumur jagung perlahan-lahan memudar. Kebiasaan yang buruk dari suaminya membuat amarah Ella semakin meluap. Dan untuk meredakan emosi dari sang istri, Rafli pun berjanji akan mengembalikan uang atau perhiasan emas milik Ella dalam waktu secepatnya. Akhirnya, Rafli bisa mengembalikan uang yang dipakainya, tapi cuma sebesar 4 juta rupiah. Ella yang merasa tertipu oleh sosoknya Rafli, mulai tidak sabar dan tidak percaya dengan suaminya. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, hingga akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2021 jam 4 sore, Ella meminta cerai dan mengusir Rafli. Satu-satunya yang muncul di benak Rafli saat itu adalah Apoy. Dia pun pergi
dan memutuskan untuk menumpang di kosan milik sohib kentalnya itu. Apoy kelihatannya santai dan menanggapi dengan enteng saat Rafli curhat kepadanya mengenai permasalahan rumah tangganya. Sambil bercanda, Apoy berkata, "Cekik sajalah." Rafli cuma ketawa mendengar saran temannya itu. Mereka berdua melanjutkan ngobrol sampai larut malam membahas hal lain. Karena tampaknya tidak menemukan solusi dari permasalahan rumah tangganya, Rafli memutuskan untuk balik ke rumah Ella. Saat itu, sudah jam 1 dini hari. Rafli mengetuk pintu rumah Ella. Dan Karen, adiknya Ella lah yang membukain pintunya. Setelah itu, Karen langsung memanggil kakaknya. Ella dan Rafli sempat mengobrol di depan rumah. Bisa jadi, saat itu Ella luluh hatinya dan memaafkan Rafli. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam rumah dan kembali ke kamar. Keesokan paginya, Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 8 pagi, Rafli dan Ella bangun dari tidur. Mereka sempat melakukan hubungan suami istri. Dan setelah selesai berhubungan, tanpa sengaja, Rafli membaca pesan masuk di HP-nya Ella. Ternyata, pesan itu dari mantannya Ella yang mengajak untuk ketemuan. Langsung saja, Rafli cemburu dan menjadi marah. Dia tidak bisa menahan emosinya. Seketika, saran dari Apoy muncul di pikirannya. Tanpa ampun, Rafli mencekik Ella hingga meninggal dunia. Awalnya dia sempat panik mengetahui kalau istrinya telah tidak bernyawa. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Rafli memutuskan untuk keluar dari kamar. Dan saat keluar, dia sempat bertemu dengan Karen. Hebatnya, Rafli bisa bersikap tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia lalu pamit dengan adiknya Ella dengan alasan untuk mengantarkan paket. Setelah itu, Rafli pun buru-buru melarikan diri. Rafli bahkan sempat membawa kabur motor dan iPhone 12 Pro Max milik Ella. Setelah itu, dia menuju ke tempat kosannya Apoy. Rafli lalu mengajak Apoy ke Pangkal Pinang. Saat di perjalanan itulah, Rafli menceritakan kepada temannya itu kalau dia telah membunuh Ella istrinya. Mereka berdua sampai di Koba, Bangka Tengah. Rafli kemudian menjual HP milik Ella ke konter senilai 11 juta rupiah. Setelah berhasil menjual HP itu, dia mendapatkan sejumlah uang, dan uang yang dia dapatkan rencananya akan digunakan untuk melarikan diri. Sementara itu, Karen, adiknya Ella, merasa aneh. Seharian dia tidak melihat kakaknya keluar dari kamar. Hingga sore hari jam 4-an, Karen akhirnya memutuskan untuk menceritakan kecurigaannya kepada Setiani, tantenya yang berusia 31 tahun. Dari pagi, Ella belum makan. AC di kamarnya juga dalam keadaan masih menyala. Karen dan tantenya mencoba memanggil dan menggedor pintu kamarnya Ella, tapi tidak ada respon sama sekali. Ditambah lagi, pintu dalam kondisi terkunci. Karena berulang kali dipanggil tidak ada respon, kecurigaan pun berubah menjadi panik. Mereka memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Ella. Dan apa yang mereka lihat di dalam kamar itu benar-benar membuat Karen dan tantenya syok. Mereka melihat Ella sudah terbujur kaku di ranjangnya. Dan dapat dipastikan kalau Ella sudah meninggal dunia. Penemuan itu segera dilaporkan ke polisi. Dalam waktu singkat, polisi tiba dan melakukan olah TKP. Warga di Kelurahan Teladan, Bangka Selatan digemparkan dengan kematian Ella Andini. Ella baru saja menikah dengan Muhammad Rafli pada 7 September 2021. Belum diketahui penyebab kematian pengantin baru ini. Keluarga mencari keberadaan sang suami yang turut membawa sepeda motor dan perhiasan milik almarhum. Di Facebook, keluarga bahkan meminta orang yang menemukan Rafli untuk segera menghubungi 0812 9506 4079. Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi jasad Ella Andini. Polisi membawa mayat itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobuali, Bangka Selatan guna dilakukan visum. Kami belum bisa sampaikan itu dikarenakan posisi dari
suami korban tidak ada di tempat, dan yang bisa saya sampaikan hanya suami istri ini baru atau belum lama menikah. Itu saja. Katanya ada bekas cekikan Nah, di itu leher. nanti dibuktikan oleh visum. Hasil visum nanti, setelah hasil visum baru nanti kita sampaikan semuanya ke rekan-rekan media. Sementara itu aja dulu. Dikabarkan ada sempat cekcokan? Belum ada. Kami belum dapat info ada percekcokan. Namun dari pihak keluarga tidak ada menyampaikan bahwa ada keributan di dalam rumah. Ada sempat keributan di dalam rumah ya, Bunda? Belum kita ini kan. Jenazah Ella langsung dibawa ke Rumah Sakit RSUD Toba Ali Bangka Selatan untuk dilakukan visum et repertum. Dan dari hasil otopsi, diketahui kalau Ella meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Di lehernya terdapat bekas cekikan. Dan yang lebih menyedihkan, ternyata Ella saat itu dalam kondisi hamil. Polisi segera bertindak cepat. Tim gabungan Polres Bangka Selatan dan tim Kelambit Buser Polres Bangka serta Jatanras Polda Bangka Belitung melakukan pencarian terhadap Rafli. Lalu polisi mendatangi Apoy dan menangkapnya di tempat kosnya. Apoy yang telah mengetahui kejahatan Rafli sebenarnya sempat diajak Rafli untuk kabur bersama. Tapi karena takut, Apoy menolaknya. Polisi juga mendapatkan informasi dari Apoy kalau Rafli sedang melarikan diri dengan menumpang sebuah truk kelapa sawit yang akan pergi ke Palembang. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, polisi berhasil mengamankan Rafli. Dia ditangkap di hutan sawit Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Rafli mengenakan topi, terduduk dengan tangan di borgol di belakang. Beberapa polisi berdiri mengelilinginya. Rafli terpaksa diberi timah panas di kakinya karena dia mencoba melarikan diri saat mau ditangkap. Saat diinterogasi, Rafli mengatakan kalau motif dia melakukan pembunuhan terhadap Ella adalah cemburu. Sejak kecil, Rafli dikabarkan memang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ditambah dengan kebiasaan minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan juga terjerumus pergaulannya yang salah. Semua itu sepertinya berpengaruh buruk terhadap sifatnya Rafli. Satu hal lagi yang mengejutkan, ternyata Ella bukanlah istri pertamanya. Rafli mengaku kalau dirinya ternyata sudah pernah menikah siri 1 tahun yang lalu di Medan. Fotonya sempat beredar di Facebook, di mana Rafli tampak mengenakan busana pengantin warna hitam, berfoto bersama pengantin wanita dan beberapa temannya. Meskipun pada akhirnya pernikahan itu tidak berumur panjang. Pada akhirnya, Rafli dijerat dengan pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Sedangkan Ferry Handoko alias Apoy dijerat dengan pasal 340, 338, dan pasal 55 ayat 2 KUHP. Kedua pelaku ini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau sedikitnya penjara paling lama 20 tahun. Pada tanggal 28 Oktober 2021, kedua berkas tersangka akhirnya dilimpahkan oleh penyelidik ke Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan dibantu personil Polres Bangka berhasil menangkap Muhammad Rafli di perkebunan sawit di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kamis kemarin. Rafli diburu polisi lantaran kabur usai membunuh istrinya, Ella Andini, 24 tahun. Kepada polisi, tersangka mengaku sebelum menghabisi istrinya dia mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi juga menemukan alat hisap sabu di kamar pasangan pengantin baru itu. Pengakuan tersangka diperkuat dengan hasil tes urin yang juga menunjukkan positif mengandung zat amfetamin. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Istawan mengatakan setelah melakukan pembunuhan, tersangka juga masih mengkonsumsi sabu saat kabur.